Kami senang bisa berjumpa kembali di ibadah online hari ini. Doa kami, saudara dalam keadaan sehat, penuh sukacita, dan Tuhan senantiasa memberkati. Gereja Immanuel Assembly of God, ibadah sudah dimulai. Ibadah dimulai setiap hari Minggu pukul 1.30. Saudara harus mematuhi protokol kesehatan dengan memakai face mask, cek suhu badan, donor trees together, atau pakai token. Untuk informasi, saudara bisa hubungi kantor gereja dengan nomor telepon 644555566. Kami senang saudara bisa datang bergabung beribadah bersama kami. Gereja Immanuel Bahasa Indonesia mengucapkan Selamat Natal dan Tahun Baru. Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudaraku, selamat berjumpa kembali. Selamat Natal buat saudara yang ada di Singapura. Puji nama Tuhan, pandemi tidak menghalangi kita untuk bisa berjumpa dan menikmati perayaan Natal hari ini. Selamat Natal buat keluarga Pastor Raymond dan Ibu Erna bersama putra-putrinya. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Terima kasih kalau saya hari ini diberi kesempatan untuk kembali menyampaikan firman Tuhan. Haleluya. Oke, saudaraku, firman Tuhan hari ini saya akan ambil dalam kitab 1 Petrus pasal 2 ayat yang ke-9. 1 Petrus pasal 2 ayat 9. Bunyinya demikian. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Haleluya.
Saudaraku, dari ayat yang kita baca ini saya ingin menyampaikan sebuah renungan dengan tema kasih Allah yang besar membawa kehidupan yang terang. Ya. Kasih Allah yang besar membuat kita bisa hidup dalam terang. Haleluya. Saudaraku, pada umumnya dalam perayaan-perayaan Natal di gereja-gereja di seluruh dunia ini, pada waktu Natal semua akan berbicara tentang kasih Allah atau seputar kasih Allah. Ya, Natal merupakan tanda kasih dari Allah yang begitu besar. Karena demikian besar kasih Allah akan dunia ini katanya. Dikaruniakanlah anak yang tunggal. Supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kasih Allah yang besar. Itulah makna Natal. Kelahiran Yesus adalah bukti dari kasih Allah yang luar biasa. Dia rela menyerahkan anak yang tunggal. Bahkan kemudian anak yang tunggal itu rela memberikan hidupnya, nyawanya. Untuk apa? Untuk keselamatan saya dan saudara. Bukankah itu kasih yang besar? Di dunia ini saudara mungkin mengenal istilah kasih ibu. Kasih ibu itu dikatakan luar biasa, ya, lebih besar daripada kasih yang lain di dunia ini. Bahkan kasih ibu itu kekal sepanjang masa. Ada sebuah lagu seperti itu. Saudaraku, yang demikianlah saudaraku, kasih Allah jauh lebih besar dari kasih seorang ibu sekalipun. Ya, karena Yesus sudah lahir ke dalam dunia ini, membawa jalan keselamatan buat kita. Kita bersyukur buat kasih Allah yang besar itu. Yang menjadi masalah yang perlu saya dan saudara renungkan hari ini, apakah sungguh saya dan saudara telah merasakan kasih Allah yang besar dalam perayaan Natal hari ini? Saya berharap anak-anak Tuhan dimanapun sudah berada, kita tidak dipengaruhi oleh bermacam situasi kondisi saat ini. Ya, atau juga kesibukan-kesibukan perayaan Natal, acara-acara Natal. Biarlah itu tidak akan menghilangi makna daripada perayaan Natal itu sendiri. Natal seyogianya juga harus direnungkan dari sisi kasih Allah. Natal hendaknya juga membawa kita semakin dapat merasakan kasih Allah yang besar itu dalam hidup kita. Apakah saudara merasakan kasih Allah yang besar lewat perayaan Natal hari ini? Sama seperti saudara mungkin setiap kali merayakan hari ulang tahun dari ibu saudara, saudara merasakan, waduh, kalau tidak ada ibu saya tidak mungkin ada dalam dunia ini. Kasihmu kepada ibumu bertambah-tambah. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, seyogianya demikianlah saya dan saudara. Dalam setiap perayaan Natal kita diingatkan kembali akan kasihnya yang luar biasa itu. Untuk itu pada kesempatan ini sesuai dengan firman Allah yang kita baca, saya ingin mengajak saudara, mari kita mengevaluasi atau memeriksa, apakah saya sudah memiliki perasaan kasih Allah yang besar? Apakah sungguh kasih Allah yang besar itu saya dapat renungi dalam hidup saya? Saya dapat hayati dalam kehidupan saya. Saudaraku, hari ini kita akan coba mengevaluasi tentang apakah sungguh kita telah merasakan kasih Allah yang besar. Setidak-tidaknya ada 3 tanda-tanda orang yang sudah menerima kasih yang besar dari Allah. Yang pertama adalah orang yang merasakan kasih Allah yang besar dalam hidupnya, dia memiliki kerinduan untuk memberitakan perbuatan-perbuatannya yang besar. Haleluya. Dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 9 dikatakan, kita akan memberitakan perbuatan-perbuatannya yang besar. Haleluya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau saya dan saudara memiliki seorang yang begitu mengasihi kita dengan kasih yang luar biasa. Katakanlah ibu kita, suami kita, istri kita, majikan kita, siapa saja. Ada orang yang begitu mengasihi kita dengan kasih yang berbeda dengan orang lain. Orang itu betul-betul mengasihi kita. Pertanyaan saya, apakah saudara hanya diam saja waktu bertemu dengan seseorang dan menanyakan tentang suamimu, istrimu, temanmu, atau siapapun yang sangat mengasihimu? Tentu tidak, bukan? Kita akan terdorong untuk menceritakan tentang
perbuatan-perbuatan yang besar yang telah dilakukan oleh suami kita, istri kita, siapa saja orang-orang yang telah menyatakan kasih kepada kita, kita akan menceritakan kepada mereka perbuatan-perbuatan yang telah mereka lakukan kepada kita. Demikianlah setiap orang yang dalam hidupnya telah merasakan kasih Allah yang besar. Maka dari hidupnya akan lahir keinginan, dorongan untuk memberitakan perbuatan-perbuatan besar yang Allah telah berikan dalam hidup kita. Haleluya. Saudaraku, 1 Petrus pasal 2 ayat 9 memberitahukan kepada saya dan saudara, ketika kita telah dipilih dan menjadi umatnya, maka kasih Allah itu seyogianya akan mendorong saya dan saudara untuk menceritakan perbuatan karya Allah yang besar itu. Kita harus menyaksikan kasih Allah itu melalui hidup kita. Haleluya. Untuk itulah Tuhan telah memberikan perintahnya kepada kita. Pergilah, jadikan semua bangsa muridku. Bagaimana caranya? Tuhan katakan pada waktu Roh Kudus turun ke atas kamu, kamu akan menjadi saksiku. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sudahkah saudara terdorong untuk menceritakan perbuatan-perbuatan Allah lewat kehidupan saudara? Ya, sekali lagi saya mau beritahukan, tanda dari orang yang telah merasakan kasih Allah yang besar, dari hidupnya akan lahir keinginan, kerinduan untuk menceritakan perbuatan-perbuatan Allah yang besar. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Natal hari ini, seyogianya kita dapat semakin merasakan kasih Allah yang luar biasa itu. Hal yang kedua yang menjadi tanda dari orang yang telah merasakan kasih Allah itu, maka dia bukan saja ingin menceritakan perbuatan-perbuatan Allah, tetapi dia tidak lagi hidup dalam kegelapan. Oh, haleluya. Kita berterima kasih buat orang-orang yang begitu aktif ya, begitu semangat untuk menjadi saksi, bercerita tentang Tuhan Yesus. Fasih dalam menyampaikan firman Tuhan atau menceritakan kebenaran-kebenaran firman Allah. Tentu saja itu tidak salah dan itu baik. Tetapi alangkah indahnya orang yang menceritakan perbuatan-perbuatan Allah itu disertai juga bahwa dia tidak lagi hidup dalam kegelapan. Haleluya. Hidupnya sudah beralih, kata 1 Petrus pasal 2 ayat 9. Hidupnya telah beralih dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Haleluya. Orang yang merasakan kasih Allah, dia tidak akan hidup dalam kegelapan. Haleluya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau saudara begitu mengasihi ibu saudara yang telah melahirkan saudara, atau ada seorang teman, majikan, atau siapa saja yang begitu sayang sama saudara, begitu mengasihi saudara, apakah saudara tega untuk mengkhianatinya? Atau saudara mungkin melakukan tindakan-tindakan yang tidak menyenangkan orang yang mengasihi saudara tersebut? Tentu tidak, bukan. Kita berpikir bagaimana caranya saya bisa menyenangkan orang yang sangat mengasihi kita. Tentu saja sebuah kesedihan dari orang yang mengasihi kita kalau dia melihat anak yang dia kasihi, seseorang yang dia kasihi, tetapi mereka masih hidup tidak sesuai dengan apa yang dia harapkan. Saudaraku, Tuhan datang membawa terang. Sebagaimana yang sudah tahu tentang terang itu sendiri. Pada waktu terang itu datang, maka kegelapan itu seyogianya sirna. Demikianlah dalam kehidupan orang yang telah menerima Yesus yang adalah terang dunia. Seyogianya hidupnya tidak ada lagi dalam kegelapan, tapi terang Kristus itu menerangi kehidupannya. Kita tidak akan hidup lagi dalam kegelapan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, biarlah firman Allah akan menuntun kita hari lepas hari kepada terang yang ajaib dalam hidup kita. Kita akan dipimpin oleh terang firman Allah dalam mengarungi hidup ini, dalam menjalani hidup ini, di dalam setiap aktivitas kita. Itulah hal yang kedua yang seyogianya lahir dari orang yang merasakan kasih Allah yang besar. Dia akan menceritakan perbuatan-perbuatan Allah yang besar, tetapi dia juga tidak lagi hidup dalam kegelapan, tapi hidup dalam terang. Sudahkah saya dan saudara hidup dalam terang? Dan yang ketiga, saudaraku, tidak akan ada lagi dosa yang membelenggu kita. Haleluya. Orang yang merasakan kasih Allah sesungguhnya sudah terbebas dari belenggu dosa.
Kasih Allah yang datang dalam hidup seseorang sesungguhnya itu akan membebaskan dia dari segala belenggu dosa. Saudaraku, bisa saja saudara dan saya masih berbuat dosa dalam hidup ini. Tetapi kita tidak lagi hidup di dalam belenggu dosa. Tidak ada lagi yang dapat mengikat kita dalam berbuat dosa. Artinya dosa itu terus-menerus kita lakukan sampai kita tidak bisa melepaskan diri. Sebab saya sangat percaya kasih Allah itu sesungguhnya sudah membebaskan seseorang dari belenggu dosa. Jadi kalau saudara saat ini masih hidup dalam belenggu dosa, mari kita periksa apakah kasih Allah itu telah memenuhi kehidupan kita. Oleh karena itu saudaraku yang dikasihi Tuhan, biarlah dalam kesempatan ini kalau saudara masih ada ikatan-ikatan yang tidak bisa saudara lepaskan, padahal saudara sadar saudara dituntut oleh orang-orang di sekitar kita untuk hidup benar sebagai anak-anak Tuhan. Sebagai seorang pekerja, kita adalah pekerja-pekerja yang mencintai Tuhan. Di lingkungan kita ada begitu banyak orang yang tidak mengenal Tuhan. Apakah kita juga masih hidup dalam belenggu dosa sama seperti mereka? Ingat, saudara dan saya dituntut untuk menjadi terang. Ya, kita tidak boleh lagi hidup dalam kegelapan. Kasih Allah dalam hidup orang percaya itu membuat dia tidak bisa hidup dalam kegelapan. Ingat itu. Dan dia juga tidak mungkin bisa dibelenggu oleh dosa. Kalau kita masih dibelenggu oleh dosa, kalau kita masih tidak bisa keluar dari kegelapan kepada terang, jangan-jangan saudara belum menerima kasih Allah yang luar biasa itu. Sebab kasih Allah, terangnya yang ajaib itu, Dia yang telah memilih saudara dan saya, sesungguhnya telah memberikan kepada kita kuasa yang besar untuk memberitakan perbuatan-perbuatan Allah, untuk keluar dari kegelapan menjadi kepada terang yang ajaib, keluar dari belenggu-belenggu dosa. Kiranya damai Natal hari ini sungguh saudara dapat rasakan. Dan caranya adalah kita lihat 3 parameter atau 3 ukuran tersebut. 3 tanda itu. Apakah sungguh saya masih terdorong untuk memberitakan perbuatan Allah? Atau apakah saudara sudah keluar dari kegelapan dan hidup dalam terang? Atau apakah saya sudah tidak lagi dibelenggu oleh dosa, tetapi saya sudah bebas dari dosa? Hiduplah dalam sukacita dan damai sejahtera dalam perayaan Natal hari ini. Saudaraku, dunia sedang melihat kita. Dunia juga ingin merasakan kasih Allah yang besar itu. Lewat apa? Lewat hidup saya, lewat hidup saudara. Apakah hidup saudara itu telah membawa terang bagi orang di sekitar kita? Seyogianya kasih Allah yang besar membawa saudara hidup dalam terang. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sebelum kita akan akhiri, saya ingin setiap kita menyatakan kasih kita seorang dengan yang lain. Ada begitu banyak cara untuk kita menyatakan kasih Allah yang kita rasakan. Akhir kata saya menceritakan sebuah kisah dari seorang suami istri yang saling mencintai. Mereka sama-sama mengatakan saling mencintai. Namun di dalam kehidupan mereka yang sederhana, mereka terbatas untuk bisa menyatakan cinta mereka melalui pemberian-pemberian yang berharga. Dalam salah satu kesempatan Natal, suami istri ini tanpa kompromi memikirkan apa yang mereka bisa berikan kepada pasangannya. Lalu sang istri pergi ke suatu tempat ya, salon ya, dan di situ dia merelakan rambutnya yang panjang dipotong habis karena dia berniat rambutnya itu akan dijual. Dan hasil penjualan rambut dari yang dia cintai itu, dia membelikan rantai jam tangan yang indah. Dengan tujuan dia akan kasih hadiah ini kepada suaminya. Dan saudaraku, dalam waktu yang bersamaan juga sang suami berpikir apa yang dia bisa berikan kepada istrinya. Lalu dia pergi ke satu tempat, ya, tempat penjual emas, saudaraku. Ternyata suaminya ini menjual jam tangan yang sangat berharga bagi dia. Dan hasil penjualan jam tangan ini, saudaraku, dia belikan 2 buah sisir untuk dipergunakan menyisir rambut istrinya yang indah itu. Saudaraku, saat Natal tiba dan mereka berhadap-hadapan lalu ingin membagikan tanda kasih mereka satu sama lain, sambil terharu mereka, sang istri kemudian membuka hadiahnya
dan dikeluarkanlah rantai jam tangan itu ya kepada suaminya. Dan tanpa dia sadar, saudaraku, ternyata suaminya sudah lagi tidak memiliki jam tangan, bukan? Karena jam tangannya itu sudah dijual juga. Dan suaminya juga terkejut. Karena pada waktu dia mengeluarkan hadiah yang dia mau berikan kepada istrinya, dia mengeluarkan 2 buah sisir kepada istrinya untuk dipergunakan menyisir rambut yang indah dari istrinya. Ternyata sekarang istrinya juga sudah tidak lagi memiliki rambut yang panjang. Saudaraku, mereka berdua bertangis-tangisan. Terlepas dari saat itu mereka tidak menikmati barang yang diberikan sebagai tanda kasih untuk dipergunakan, karena kedua-duanya, yang satu rambutnya sudah tidak ada lagi sehingga sisir itu tidak bisa dipergunakan. Dan sedangkan sang suami tidak lagi bisa menggunakan rantai jam tangannya karena jam tangannya pun sudah dijual. Tapi ada satu kisah yang luar biasa di mana mereka saling menyatakan kasihnya. Saudaraku, bagaimana cara kita menyatakan kasih satu sama lain? Tentu kita tidak berbuat seperti pasangan suami istri ini, tapi setiap kita bisa menyatakan kasih satu sama lain. Dan hari ini, biarlah dalam kasih Natal, saudara, terang Kristus itu boleh nampak dalam kehidupan kita bagi orang lain. Biarlah sebagai umat pilihan Allah, Alkitab mengatakan saudara dan saya telah dipanggil keluar dari kegelapan kepada terang. Mari nyatakan kasih saudara kepada Tuhan Yesus lewat kehidupan saudara yang menjadi terang bagi sesama saudara, dimanapun saudara berada. Sekali lagi Tuhan Yesus memberkati saudara. Selamat Natal, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami berterima kasih karena Tuhan mencintai kami dengan kasih yang besar. Lewat perayaan Natal hari ini, kami boleh menerima kasih Allah yang besar. Demikian juga Tuhan, lewat kasih Allah yang besar itu, seyogianya akan muncul kerinduan untuk menceritakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Allah. Lewat apa? Lewat kehidupan kami yang sudah mulai menjadi terang. Lewat kehidupan kami yang sudah keluar dari kegelapan kepada terang. Jadikan kami berkat satu sama lain Tuhan. Terpujilah namamu, biarlah pakai semua sidang jemaat-Mu sebagai dengan profesi apapun, dengan situasi bagaimanapun, Tuhan akan pakai kami untuk menceritakan perbuatan-perbuatan Allah yang besar dengan menjadi terang. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih saudara sudah mendengarkan firman Tuhan hari ini. Biarlah firman Tuhan hari ini bisa menjadi kekuatan dalam kehidupan kita, juga menjadi rema dalam hidup kita. Dan kita juga bisa menjadi saksi orang-orang yang di sekitar kita. Persembahan adalah salah satu bagian dari worship yang bisa kita beri buat Tuhan. Jika kita memberi, kita diberkati. Jika saudara ingin memberi persembahan, saudara bisa scan QR code di bawah ini. Jika saudara ada permohonan doa, saudara bisa scan QR code berikutnya. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.